Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Abdillah, masih di Sapikrum. Nah, ini saya lagi instalasi paket usaha kapasitas 1000 liter ya, 1000 liter. Ini lokasinya di Bekasi. Di Bekasi di Jalan Mekarjaya kalau nggak salah ini. Nah, ini kapasitas 1000 liter tinggi banget. Nah, ini trafonya pakai trafo 1000 ampere bekas ya, karena katanya menyesuaikan dana lah. Nah, ini kan harusnya saya ngejual paket kapasitas 1000 liter ini murah teman-teman, cuman di 210 juta gitu. Tapi ini katanya budgetnya mau menyesuaikan katanya gitu. Yang penting bisa dulu dipakai dulu, nanti kedepannya bisa di-upgrade masalah trafo apanya. Ini nikelnya juga, trafonya 300 ampere, trafo chrome-nya 1000 ampere 3 pas ya, pakai trafo 3 pas. Kenapa harus 3 pas? Karena cairan sebanyak ini kalau untuk listrik 1 pas di proses chrome ya, di proses chrome itu kurang memadai lah, jadi harus 3 pas. Saya anjurkan harus 3 pas kalau udah usaha serius kayak gini gitu kan. Ini kapasitas 1000 liter kan nggak murah ya, maksudnya ya nggak murah. Ini harus listrik 3 pas. Alhamdulillah listrik 3 pasnya udah nyambung. Ini udah lama sih, kemarin dari bulan apa kemarin ya, ini listriknya baru nyambung. Makanya saya baru kesini untuk instalasi selanjutnya, seperti instalasi kelistrikan segala macam, sama peracikan obat nikel, obat chrome dan lain-lain gitu. Nah, saya di sini ditemani dengan seperti biasa Profesor Dona Rungkad, sama ini personil baru nih. Ini namanya Iki Petet Lauk Gosom nih. Ini lihat saya petet gini ya. Nah, ini biar saya nggak ini ya, saya ini sekarang mau info masalah harga kapasitas 1000 liter. Nah, ini harga kapasitas 1000 liter saya kemarin kalkulasikan itu di 210 juta. Tapi trafonya baru ya, bukan yang ini. Kalau yang ini dia menyesuaikan budget lah gitu. Di 210 juta trafo nikel saya kasih 600 ampere, trafo chrome-nya saya kasih 1000 ampere 3 pas. Untuk kapasitas nikel 1000 liter, bak chrome 800 liter gitu. Nah, ini udah bisa celup rangka ya. Udah bisa celup rangka motor. Kenapa harganya lumayan mahal sekarang? Tinggal ngitung aja lah. Cairan nikel ya kan, banyak yang nanya ya ke saya, kenapa harganya mahal, modalnya besar juga ya atau apalah. Nah, karena kalau misalnya ngitung gini teman-teman masuk akal sih. Cairan nikel 1000 liter sekarang, estimasi cairan nikel per liter itu kalau kita beli saksakan itu lebih murah, 65.000 per liter lah estimasinya ya untuk seluruh obatnya. Nah, sekarang tinggal kali 1000 aja udah 65 juta teman-teman. Untuk cairannya saja ya, cairannya saja itu udah 65 juta di cairan nikel. Di cairan chrome udah 40 jutaan. Udah 100 juta lah itu cairan aja kan. Belum belum air galonnya, galon isi ulangnya gitu kan. Itu udah 100 juta. Belum trafo ini, kalau misalnya baru trafo 1000 ampere 3 pas ini di kisaran 40 sampai 65, gimana trafonya gitu. 40, kita ambil harga yang paling murah lah, 45 lah ya. 45 juta aja udah 145 juta. Belum trafo belum trafo nikelnya. Trafo nikelnya ini anggap kita 8 juta lah, ini cuma 300 ampere. Tapi nanti kalau misalnya trafonya yang 600 ampere mungkin 14 juta ya. Udah
Udah berapa teh terus 140 juta tambah udah 160 juta. 160 juta ini baknya belum kehitung nih. Ini baknya 12 juta nih. Bak nikelnya ini 12 juta udah 185 juta. Belum ini harganya nih 10 juta. 9 juta ini harganya. Udah 190 gitu. Belum perintilan yang kecil-kecilnya gitu. Belum ini anoda nikel, anoda krom, ini nih anoda nikel harusnya ini. Aduh berat ya murah teman-teman kalau misalnya dibandingin sama tukang paket yang lain mah. Saya 210 juta itu murah banget. Ya kan banyak tuh yang nanya, kok harganya mahal banget. Emang pada mahal alat-alatnya. Aduh. Emang pada mahal alat-alatnya teman-teman gitu. Jadi makanya tapi meskipun modal awalnya besar juga, teman-teman bisa bayangkan aja kalau misalnya kita ngitung omset harian ya. Omset per minggu, per bulan kita hitung aja. Nah di kapasitas 200 liter aja itu udah bisa ngekrum 1 kali proses 1 juta. Nah maksimal itu 4 kali proses atau kita ambil minimalnya 2 kali proses aja. 2 juta omsetnya per hari. Itu 200 liter tinggal dikalikan 5 aja gitu kan. Tinggal dikalikan 5 aja. Minimnya berarti kalau misalnya di 200 liter itu per harinya 2 juta, berarti di sini per harinya harusnya bisa 10 juta omsetnya gitu. Minimal 5 juta pastilah, minimal 5 juta omsetnya per hari itu pasti. Ya gimana proses poles apa segala macam kan. Kalau nyelup nikel mah tinggal nyelup, cuman proses pretreatmentnya sebelum diproses celup seperti menghilangkan cat atau ngebongkar krum, moles, nyuci gitu ya, baru kita celup gitu. Ya minimalnya 5 juta lah per hari lah, kita ambil minimal aja ya. 5 juta per hari sekarang dikali 30 5 kali 3 ini 150 juta. Sebulannya 150 juta. Anggaplah itu kok kotornya 50 juta operasional per bulan. Kegedean lah. Paling 20 juta lah operasional per bulan. Ya anggap aja 5 juta. 10 juta nih. 100 juta nih per bulan. Balik modalnya cuma 2 bulan 3 bulan. Gitu sih ya, yang penting lancar lah, Nah masalah terus ada yang nanya juga, itu masalah omset udah ya. Omsetnya estimasinya bisa 150 juta per bulan kotor, itu belum bayar listrik. Bayar listrik paling 2 juta setengah lah per bulan bayar listrik. Terus bayar operator sama tukang poles anggap di sini 4 misalnya ya. Tukang poles kenek itu masuk ke kategori poles lah 4. Itu anggap aja kali 3 jutaan. 3 kali 4 12 juta untuk pekerja. Nah satu orang operator itu mungkin gajinya 4 juta setengah lah, karena 150 ribu per hari. Udah 16 juta 500 tuh, itu operasional untuk pekerja. Sama bayar listrik 2 juta setengah, bayar air mungkin yang gitu ya, habislah 20 jutaan teman-teman. 20 jutaan untuk operasional, berarti 130 juta tuh kita bersih. Belum lah kita nabung lah 10 juta atau 5 juta. 10 juta lah untuk operasional penambahan cairan pretreatment, misalnya cairan nikel susut kita tambah, cairan krom susut kita tambah, cairan jingket apa break thinner juga gitu, anggap aja 5 juta atau 10 juta lah itu per bulannya. Ya masih kebagian 100 teman-teman, 100 lebih lah masih kebagian. Makanya modalnya besar juga, ada cuannya juga besar. Insya Allah besar lah. Terus kalau misalnya masalah di trouble ya, kita sekarang ngomongin trouble. Nah kenapa di kapasitas 100 liter itu orang-orang gak betah? Dia bukan orang-orang gak betah, dia cenderung mau
cepat-cepat nambah kapasitas minimal di 200 liter. Itu kenapa? Karena di kapasitas kecil di 100 liter itu kan kapasitas untuk pemula ya, saya jualnya untuk pemula, untuk yang mau belajar. Nah nanti kalau misalnya udah bisa di kapasitas 100 liter, nanti bisa langsung di upgrade 1000 liter pun teman-teman gak takut, karena udah bisa di kapasitas 100 liter. Jadi intinya teman-teman udah bisa lah baru mulai ke kapasitas begini misalnya gitu. Tuh si Dona aja, lihat tinggian baknya daripada si Dona tuh. Nanti di sini harus dikasih bangku gitu. Nah gitu teman-teman ya. Karena di kapasitas 100 liter itu kontaminasi sedikit juga berasa sakitnya. Jadi ya harus ekstra hati-hati, harus ekstra bersih di kapasitas kecil itu. Karena kontaminasi sedikit juga toleransinya pun sedikit gitu. Beda dengan kapasitas besar seperti ini. Kontaminasi sedikit pun dia nggak terlalu berpengaruh lah. Kontaminasinya udah bisa ketarik sendiri lah. Kita proses besi juga udah bagus lagi gitu. Kontaminasinya ditarik sama bahan besi lah gitu. Makanya kan kemarin yang beli di saya kapasitas 100 liter, saya anjurkan dummy wajib per minggu gitu kan. Wajib per minggu di dummy. Karena apa? Karena dia riskan lah untuk terkontaminasi. Kontaminasi itu apa aja bang? Ya bisa kontaminasi dari cairan jingketnya juga bisa, dari karatnya besi juga bisa, dari udara pun juga bisa, dari brake tanner juga oper bisa. Itu disebutnya oper brake tanner ya, kontaminasi organik disebutnya untuk oper brake tanner. Kontaminasi, kan ada yang nanya juga kemarin, apa bang kontaminasi organik? Organik itu ya kayak kontaminasi kayak minyak, batu poles yang gitulah. Sama ya itu brake tanner juga termasuk kontaminasi organik gitu. Jadi solusinya gimana kalau kita kontaminasi organik? Ya kita karbon aktif sama proses dummy. Itu aja solusinya. Untuk dikontaminasi organik atau over brake tanner bisa. Ya karbon aktif over brake tanner. Atau bisa mengakali kalau misalnya nggak terlalu parah si kontaminasi organiknya, yang tadinya kita pakai 4 pol atau 3 pol, kita turunin aja, kita proses di voltase rendah dulu di 2 pol gitu. Misalnya kayak gitu. Biasanya kontaminasi organik itu ciri-cirinya gimana? Dia pitting teman-teman. Pitting, crack, termasuk juga crack di ujung-ujung tuh. Nah selain itu kita selain proses dummy sama proses karbon aktif juga kita harus cek pH juga gitu kan. Biasanya crack juga pH berpengaruh sih. Kalau misalnya di pH 4,8 atau pH 5 asalnya enggak crack jadi crack, solusinya gimana? Kita tambah asam. Kita buat di 3,8 atau 4 pol gitu. Biar enggak crack. Udah nanti juga si pH-nya nanti normal lagi ke 4,8 atau 5 pol. Gitu. Kalau misalnya pH-nya gak naik-naik atau gimana, ya kita standarin aja nanti pas di 4,8 kita pertahankan pH-nya pakai boric acid. Gitu, tambah aja lah 1 kilo gitu udah cukup, atau 500 gram untuk kapasitas kecil. Kalau dijelaskan memang panjang teman-teman. Ini saya cuman mau info ya, untuk informasi, untuk edukasi juga. Kenapa kapasitas 1000 liter atau paket usaha krum itu mahal? Sebenarnya kalau di saya termasuk murah teman-teman. Coba tolong tanya ke pengusaha krum lainnya gitu ya, yang jual paket kapasitas 1000 liter ini berapa. Terakhir saya dengar si Akang ini pernah nanya juga ke salah satu pengusaha krum juga lah intinya. Ini kenanya di 400 juta teman-teman, di 400 juta, sedangkan di saya cuma 210 juta gitu teman-teman. Ya karena memang mahal sih, saya juga nggak kaget kalau misalnya dia ngehargain 400 juta, itu mungkin dia speknya ya spek sultan.
Kalau saya kan kekeluargaan lah. Kalau beli paket di saya kekeluargaan lah. Bisa disesuaikan. Maksudnya gini, saya jelasin juga. Nah di sini nih, ini saya pakai nickel screen. Berat pakai nickel screen. Nah mungkin dia yang 400 juta dia pakai pakai nickel square atau nickel plat ya, karena beda. Gini saya jelasin kenapa bisa lebih murah pakai nickel screen, bisa lebih ekonomis. Itu juga banyak yang pertanyaan. Kalau kita pakai nickel square ya, harganya kan antara 500 ribuan lah per kilo. Sekilo itu cuman segini teman-teman. Sekarang kalau misalnya penuh kita harus berapa kilo gitu kan? 25 kilo baru penuh, 20 kilo lah. 20 kilo baru penuh, 500 kali 20 kilo berapa? 500 ribu. Satu keranjang ini. Sedangkan ini kita rencana mau pakai 6 keranjang. Berarti harus 20 kali 6 harus 120 kilo. Ininya apa? Si nickel square-nya sekarang 500 ribu kali 120 kilo. Udah 60 juta lah untuk si anodanya aja. Sedangkan kalau misalnya kita pakai nickel screen, nah tadi kalau pakai nickel square ya, nah kami nickel square ini total keranjang ada 6 itu total, kalau kita total modalnya itu 60 juta teman-teman, kalau kita pakai nickel square. Nah sedangkan kalau misalnya kita pakai nickel screen, ini saya satu keranjang isi 5 kilo teman-teman. Kan kalau nickel square dia harus 20 kilo kalau pengen penuh. Ada yang ngakalin juga, misalnya di sini pakai PVC nih. Di sininya pakai PVC biar si nickel square-nya itu manjang ke sini satu-satu gitu, berbaris satu-satu. Jadi nggak ditumpuk gitu nickel square-nya, tapi ditumpuknya itu di ini disekat, di belakangnya disekat. Si nickel square-nya ditata di sini ini sampai ke atas, yaitu bisa jadi 10 kilo lah, atau 12 kilo lah penuhnya itu. Nah tetap aja mahal kan. Sekarang 10 kilo udah 5 juta untuk si anodanya aja gitu kan. Sedangkan ini saya nickel screen 5 kilo juga udah padat, udah isi 5 kilo juga. 5 kilo terus harganya juga cuman 350 ribu 1 kilo nickel screen. Sekarang cuman cuman 5 kilo isinya kali 6, 5 kilo kali 6 berarti 30 kilo lebih hemat. Nah makanya yang tadi saya bilang kenapa saya bisa lebih murah, karena ya saya istilahnya pakainya yang ekonomis lah, karena kita kan bisnis juga ya, maksudnya ya usaha gitu ya. Kalau misalnya ada yang lebih murah tapi hasilnya sama, ya kenapa enggak kan gitu. Meskipun kita harus agak capek nih pakai nickel screen, kita istilahnya per minggu harus cek nikelnya, atau per bulan lah. Per bulan kalau misalnya seminggu sekali cek, ini disodok pakai pipa bekas tuh, nanti dia kedorong ke bawah, yang di atasnya ini kan segini misalnya udah kedorong, yang atasnya kosong tinggal diisi. Nah sebulan sekali wajib dikuras, wajib dibersihin si keranjangnya. Nah begitu juga si nickel square juga harus ada treatmentnya per bulan gitu. Kita harus bersih, apalagi ini kan kapasitas besar, kita harus istilahnya jalan terus gitu, harus menjaga lah biar usahanya lancar ya gitu. Ya pokoknya arahan-arahan itu nanti saya istilahnya ya arahin lah gimana cara treatmentnya segala macamnya gitu. Ya mungkin itu aja teman-teman ya tadi masalah perbandingan harga. Dia yang lain 400 juta kok di saya bisa setengahnya cuma 200 juta ya, karena saya gitu tadi nyiasatinya gitu. Kalau misalnya ada yang lebih murah tapi istilahnya hasilnya sama, ya kenapa enggak gitu kan. Ini cairan trapo nikel 300 ampere, trapo chrome 1000 ampere.
Nah, banyak juga yang nanya kenapa trafo chrome harus besar. Ya gini teman-teman, ini trafo chrome ini memang harus besar. Selain besar, ampernya juga besar gitu ya. Bebannya juga besar. Voltasenya juga kita pakai besar di 7 sampai 12 volt kalau di chrome. Kalau di nikel kita cuman pakai antara 2 sampai 4 volt maksimal. Cuman 4 volt yang saya anjurin. Bisa 5,5, bisa 6 juga gitu. Cuman nggak saya anjurin lah di voltase sebesar itu. Meskipun ini kapasitas besar, tetap saya istilahnya ngarahinnya di maksimal di 4 volt lah. Rata-rata di 3,5 volt untuk amannya, karena ini pemula teman-teman ya. Karena kalau misalnya kita main voltase tinggi itu riskan untuk cairannya ngedrop. Kenapa bisa ngedrop? Karena dia boros sih anodanya, anoda boros, terus kita enggak ketahuan anodanya habis, otomatis yang disuplai si cairannya itu adalah cairannya itu sendiri gitu, yang buat ngelapisin si barangnya, otomatis ngedrop karena enggak ada logam yang bisa ditransfer ke barangnya. Jadi dia cairannya itu sendiri yang melapis si barangnya gitu. Nah, lama kelamaan kalau kita nggak ngecek keranjang anoda habis atau enggak, nanti cairannya ngedrop. Kalau ngedrop gimana? Bome turun. Kalau bome turun gimana? Harus tambah basicnya lagi gitu, obatnya lagi. Kayak nikel sulfat, nikel klorid, boric acid gitu. Nah, bome standar di nikel itu di 20. Bome standarnya ya, bome standar nikel itu di 20. Nah, kalau misalnya pas susut, kan nikel ini dipanasin ya 40 sampai 50 derajat. Kalau misalnya si airnya susut yang tadinya segini jadi segini, terus kita cek bome, bomenya naik ke 25 atau 24, yaitu masih bisa ditambah air teman-teman. Tambah air aja, tambah air biasa aja sampai bomenya di 20 lagi, sampai bomenya di 20 lagi gitu. Karena bome standar di nikel itu di 20. Ada yang pakai bome 25, ada yang pakai bome 30. Ya itu mah tergantung orangnya lah. Karena sepengalaman saya, kalau saya setia di bome 40 untuk di spare part motor ini. Di bome 20 maksudnya. Gitu. Tapi kalau misalnya si tadi kan cairan susut, bome naik, berarti kita tinggal tambah air. Beda kalau misalnya nikelnya ngedrop, misalnya cairannya susut karena anodanya habis, bomenya jadi yang tadinya harusnya naik ke 24 atau 25 malah turun ke 15 atau 18. Nah, itu kita harus tambah basic, kita harus ngukur kapasitas kurangnya aja. Cara ngukurnya tinggi standarnya misalnya segini nih. Ini misalnya susutnya itu 10 cm. Susutnya 10 cm nya kita tinggal hitung 10 kali panjang bak kali lebar bak, nanti dapat hitungan berapa liter kekurangannya atau cairan yang mau ditambahnya. Nah, kita bisa ngitung untuk si konsentrasi obatnya gitu. Kita harus pakai berapa kilo nikel sulfat, berapa kilo nikel klorid, berapa kilo boric acid gitu ya. Nah, gitulah pokoknya. Nanti saya arahin, pokoknya kalau misalnya yang beli paket di saya, nanti saya arahin, nanti saya jelasin lah sambil berjalan gitu. Yang penting untuk yang awal beli paket misalnya, yang penting kita bisa prosesnya dulu gitu. Bisa prosesnya dulu. Kalau misalnya masalah analisa cairan atau trouble atau treatment cairan itu kayak gimana, nanti bisa sambil berjalan. Jadi kalau misalnya ada cairan, nanti tinggal nanya ke saya, ini kenapa ya, mudah insya Allah saya istilahnya udah ada pengalaman di situ ya, nanti saya kasih solusinya. Tapi kalau misalnya mentok-mentok gak bisa pun, nanti saya kesini gitu. Dan sekarang gampang teman-teman, kalau misalnya cairan nikel rusak itu sebenarnya nggak kayak dulu susah gitu ya. Kita masih mengira-ngira, kita masih harus pakai ini peeling. Sekarang mah enggak, sekarang mah udah gampang. Kalau cairan nikel rusak, sekarang banyak supplier kimia itu menawarkan jasa lab ya, atau buka jasa lab untuk cairan nikel. Misalnya cairan kalian rusak nih, kenapa fitting aja terus cairannya hitam terus apa, ambil aja sampel cairannya 1 liter atau 2 liter, kirim ke
ke supplier kimia itu atau lab lah, di lab nanti keluar hasilnya teman-teman, nikel sulfat berapa, nikel klorid, nikel sulfat kurang berapa gram, nikel klorid kurang berapa gram, boric acid kurang berapa gram. Tapi catatannya kita harus ngasih tahu dulu basicnya berapa nih untuk si cairan nikel takarannya gitu. Kimianya nanti kimianya nanti bisa ngitung persentasenya gitu, berapanya gitu. Udah gampang sekarang mah, kalau cairan nikel rusak udah gak perlu pusing, tinggal di lab aja. Beda sama dulu dulu mah belum ada, masih jarang, maksudnya belum ada, masih jarang dulu mah, masih sembunyi-sembunyian lah. Tapi di 2020 kemarin sekarang udah mulai terbuka semuanya, udah mulai buka-bukaan dapurnya. Di 2020 mulainya ya itu ya, catat dimulai 2020 banyak tukang krum yang mulai buka-bukaan masalah dapur. Dulu mah nggak ada, cuman semenjak tahun 2020 akhir sampai sekarang itu banyak tukang krum yang buka-bukaan masalah dapur. Itu aja catatannya. Ya udah, mungkin itu saja. Ini part 1 ya, nanti part 2-nya kita untuk peracikan cairan nikel, cairan krum. Nanti saya videoin lagi di part 2. Nah, ini sekalian instalasi apa panel apa segala macam, meracik cairan nanti saya videokan juga. Mungkin itu dulu dari saya. Semoga bermanfaat buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.